apapun yang kau perbuat, katakan dari hatimu. Tidak ada maksud jahat, percaya. Serahkan semuanya itu, melakukan semua itu karena ini berkata bahwa ada harapan ketika kita percaya. Asalkan kita jangan menyerah. Tantangan seberat apapun, percaya bahwa Tuhan ada bersama kita. Amin. Dan Dia sanggup menolong setiap kita. Asalkan jangan menyerah. Tetap berserah kepada Dia. Berserah kepada Tuhan, karena Dia tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kadang diri kita sendiri pun tidak mengerti, tapi Tuhan tahu sampai di kedalaman hati kita. Oleh sebab itu, datang kepada Dia. Nyanyikan pujian ini dari hati kita. Ungkapkan sebagai iman kita, ku tak akan menyerah kepada apapun juga Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tetapi ku berserah kepada kehendak
Tuhan, taburilah dengan firman-Mu. Kami mengaku di hadapan Tuhan, kami tidak mampu tanpa Tuhan. Amin. Kami tidak mampu tanpa firman-Mu. Haleluya. Oleh sebab itu Tuhan, mari berfirmanlah kepada setiap kami. Sehingga kami berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ajar kami mengerti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau melayakkan hamba-Mu. Biarlah hamba layak menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami Tuhan saat ini. Berfirmanlah karena kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap sambut firman Tuhan katakan amin. Tuhan memberkati. Kita akan sama-sama melihat firman Tuhan saat ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam Kejadian, ya kita baca dalam Kejadian pasalnya yang ke-26. Kejadian pasalnya yang ke-26. Oke. Kita akan baca ayat ini mulai dari ayat pertama hingga ayatnya yang ketiga. Jadi Kejadian 26 ayat pertama hingga ayatnya yang ketiga. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Amin. Sampai di situ. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya berikan tema firman Tuhan saat ini adalah milikilah kepekaan. Milikilah kepekaan. Nah, kita akan melihat firman Tuhan pada saat ini. Kalau dikatakan supaya memiliki kepekaan, berarti kita harus memiliki suatu kedekatan dengan seseorang. Kalau mengerti, maksudnya apa? Suami istri tanpa ngomong, baru tatapan aja pasti udah ngerti nih. Apalagi kalau sementara kita ketemu dengan orang lain misalnya ya. Kita bertemu dengan orang lain misalnya ya. Kita ketemu dengan orang lain dan saat itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, mungkin ada sesuatu yang kita kurang setuju. Kita tetap aja. Iya kan? Udah ngerti tuh. Ya kan? Udah ngerti. Ya, tanpa harus diplototin, tanpa harus diomong ya. Tanpa harus digituin, pasti udah ngerti nih maksudnya apa nih. Ya, karena apa? Ada kedekatan, ada keintiman antara suami dan istri. Iya enggak? Nih, saya mau nanya nih kepada pasangan muda nih. Iya kan? Yang di depan ini pasangan muda ya, Pak Sutri, pasangan muda ya. Pasti ya dalam tahun-tahun pertama begitu banyak hal ya, yang harus ternyata banyak ternyatanya ya. Oh, ternyata kayak gini ya, ternyata kayak gini ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dan kalau kita mengerti, belajar mengerti apa yang dikehendaki pasangan kita, pasti hari-hari kita yang kita lewati ya, selalu harus ada kedekatan. Begitu juga kita dengan Tuhan. Ya. Kalau kita baca tadi, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Ini di zaman Ishak. Ya. Di zaman Ishak terjadi kelaparan yang dulu juga pernah dialami oleh papanya Abraham.
dialami oleh ayahnya Abraham. Ya, jadi ketika Abraham mengalami suatu kelaparan, kalau kita baca dalam ayat-ayat sebelumnya, di situ bagaimana Abraham bertindak untuk langsung pergi ke Mesir tanpa tanya Tuhan. Ya. Jadi Abraham langsung pergi ke Mesir tanpa tanya Tuhan. Alkitab tidak menjelaskan bahwa Abraham itu bertanya kepada Tuhan. Padahal kalau dikatakan bahwa Abraham itu begitu dekatnya dengan Tuhan. Tapi dalam firman Tuhan tidak menjelaskan bahwa Abraham itu bertanya kepada Tuhan, apakah aku harus pergi ke Mesir atau bagaimana. Kita lihat Ishak di sini, ketika hal yang sama terjadi, sama seperti ayahnya. Situasinya sama, timbul kelaparan. Ya, dan itu bukan pertama kali, berkali-kali terjadi. Ya, berkali-kali terjadi. Padahal dikatakan Kanaan itu adalah tanah perjanjian, tanah penuh dengan kelimpahan susu dan madu. Ya, ada jaminan Tuhan di situ. Tapi tetap ada kelaparan. Ya, tetap ada kelaparan. Yang menjadi masalah itu adalah lingkungannya. Tapi jaminan Allah itu kan tetap tidak berubah. Yang bermasalah itu lingkungannya. Satu keadaan yang terjadi. Iya kan? Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini sangat menentukan sekali. Ya, pilihan kita untuk mau mendengar dengan apa yang Tuhan katakan atau tidak. Kalau dikatakan kelaparan di negeri itu, ini bukan kelaparan yang pertama. Di negeri yang dikatakan tanah perjanjian, ya, di negeri yang dikatakan suatu tanah yang limpah dengan susu dan madu, tetapi tanah itu Alkitab menuliskan kelaparan terjadi berkali-kali. Ya, terjadi berkali-kali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita, Tuhan punya jaminan dalam hidup kita. Amin. Tapi bukan berarti kita tidak mendapat atau melewati masalah. Bukan seperti itu. Masalah itu datang, oke. Tetapi kita harus tetap yakin dengan firman Tuhan. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Pada ayatnya yang kedua, saat Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Ya. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Kalau kita kilas balik tentang Abraham, ayah dari Ishak ini, ketika kelaparan melanda, dia mengambil keputusan bawa istri, bawa semua harta-hartanya, bawa semua pegawai-pegawainya untuk pindah pergi ke Mesir. Karena Mesir waktu itu ada makanan di sana. Di sanalah Abraham cikal bakal membuat suatu kesalahan. Ya. Abraham menyangkal istrinya itu adalah istrinya. Ya. Sampai Firaun mau mengambil Sarah menjadi istrinya karena begitu cantik. Akhirnya Tuhan mendatangkan sesuatu kepada Firaun. Dan akhirnya Firaun katakan pulang. Ya, pergi kembali ke tanah di mana engkau berasal. Pergi. Akhirnya mereka kembali ke Kanaan. Tetapi membawa budak dari Mesir, yaitu Hagar. Membawa orang Mesir, yaitu
Hagar, ya, dijadikan pembantunya Sarah. Nah, disinilah suatu satu awal bagaimana Abraham melakukan kekeliruan. Akhirnya lahir yang bukan dari Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi kita akan kembali melihat tentang Ishak. Ya, Ishak di sini ketika Tuhan berkata bahwa janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Tinggallah sebagai orang asing. Nah, kita lihat bersama-sama. Sebenarnya apa bedanya? Ya, di sini ada perbedaan antara Abraham dan Ishak. Ya. Ishak lebih pekah dalam hal ini dalam hal ini. Ya. Ishak pekah dengan apa yang Tuhan mau, ya. Kepekaan dari Ishak main di situ. Dan Ishak tetap tinggal di situ. Dan dahsyatnya lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Di tempat yang kering, di situ ada kelaparan. Tuhan suruh tetap tinggal di situ. Dan kalau kita lihat dalam ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Untuk miliki kepekaan mendengarkan Tuhan. Ya. Kita selalu intim dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Belajar mengerti setiap apa yang Tuhan mau. Kita tidak bisa mengerti kalau kita tidak ada kedekatan dengan Tuhan. Dan kedekatan dengan Tuhan itu secara pribadi. Kita bisa doa bersama-sama. Tapi satu hal yang paling penting. Itu doa pribadi kita dengan Tuhan. Kita harus punya waktu pribadi, waktu intim. Ya. Waktu intim kita dengan Tuhan. Karena apa? Kita bisa bercakap-cakap. Kita bisa mencurahkan isi hati kita. Dan Tuhan juga mau mencurahkan isi hatinya kepada kita. Keintiman. Kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Intim dengan Dia. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita datang terus langsung ngoceh. Langsung Tuhan aku begini, jangan. Puji Tuhan dulu. Sanjung Tuhan dulu. Ya. Menaikkan penyembahan dulu kepada Dia. Di situ kita akan melihat bagaimana hati Tuhan disenangkan. Dan Tuhan juga mau berkata-kata dengan kita. Jangan sampai kita sebagai jemaat Tuhan, kita tidak punya waktu intim dengan Tuhan. Ya. Kita pun sebagai pribadi, lepas pribadi kan gak mungkin. Ya. Misalnya gini, kita tidak pernah 10 tahun, sekian puluh tahun kita tidak pernah ketemu dengan pasangan hidup kita. Ya, dengan suami atau dengan istri. Kalau ketemu itu pun rame-rame selalu. Ya. Tidak pernah berbicara berdua. Maka tidak ada hal spesial yang akan disampaikan, dicurahkan dari hati ke hati. Kita dengan Tuhan. Tuhan mau juga seperti itu. Kita harus punya waktu spesial dengan Dia. Supaya ada hal-hal spesial yang Tuhan mau curahkan. Tuhan mau katakan. Tuhan mau sampaikan kepada kita. Amin. Begitu banyak hal Bapak Ibu sekalian. Yang Tuhan mau sampaikan kepada saya pribadi dan saudara. Miliki kepekaan. Miliki
memiliki kepekaan. Kelaparan, saya bisa analogikan, berbicara tentang kelaparan rohani. Ya. Berbicara tentang kelaparan rohani. Jangan kita mencari suatu kepuasan, kita mencari sesuatu yang untuk memuaskan rasa lapar kita kepada atau ke hal yang lain, ke tempat yang lain. Tapi Tuhan katakan, nantikan aku di situ. Buka hatimu ketika kita merasa lapar. Di situ Tuhan akan memberkati kita. Dengan hadiratnya dan kepuasan yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Rasa lapar. Ya. Rasa haus akan Tuhan. Saya selalu katakan warning bagi kita, jika satu hari kita belum ada ngomong-ngomong dengan Tuhan dan kita merasa biasa-biasa saja. Ya. Itu berarti ada suatu masalah dengan roh kita. Ya. Karena manusia roh kita lah yang berbicara dengan roh Tuhan, ya, dengan roh Allah. Jadi kalau sampai itu biasa-biasa saja, itu berarti ada masalah dengan manusia roh kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Biarkan Tuhan menentukan di mana kita harus ada. Ya. Biarkan Tuhan menentukan di mana kita harus ada. Keputusan demi keputusan, ya. Mari belajar mendengar Tuhan. Saudara mungkin mau buka usaha, mau buka pekerjaan, mau melakukan apa saja. Belajar mendengarkan Tuhan. Supaya tidak salah. Ya. Saya selalu katakan bahwa ke Mesir itu bukan satu kesalahan. Tidak selamanya ke Mesir itu adalah satu kesalahan. Tidak. Ya kan? Tidak. Terbukti. Tuhan Yesus ketika mau dibunuh, ya, masa bayinya, dia 100% manusia, 100% Allah. Dan saat dia datang sebagai sosok manusia dan dia juga diketahui sebagai raja di atas segala raja. Marahlah Herodes dan perintah Tuhan bawa ke Mesir. Jadi ke Mesir itu tidak selamanya salah. Kita mau ada di mana saja, itu bukan satu kesalahan, bukan. Tapi apakah Tuhan yang mau kita ada di situ atau tidak? Ishak di tempat yang kering, tapi dia diberkati dengan luar biasa. Amin. Ishak di tempat yang kering. Jadi kalau kita ada dimanapun, mungkin dengan kacamata manusia, mereka katakan itu tempat yang wah tandus, kering, kelaparan terjadi di situ pasti tidak berhasil dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan sanggup mengadakan mata air di padang gurun, amin. Tuhan sanggup mengadakan mata air di padang gurun sekalipun. Oleh sebab itu dimanapun kita ada saat ini, kalau kita ada di kota ini, berdoa untuk kota ini. Karena Tuhan mau kita ada di sini. Amin. Doakan kota ini. Kota ini tepat buat kita untuk berpijak menaikkan doa syukur kepada Tuhan. Kota ini diberkati oleh Tuhan. Pulau ini diberkati oleh Tuhan. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Biarkanlah Tuhan yang menentukan. Amin. Di mana kita ada. Jangan
kita pergi karena kehendak diri kita. Ya. Seperti kalau kita melihat, saya menyimpang sedikit, di kitab Rut, ya, di kitab Rut itu berbicara tentang bagaimana Naomi sekeluarga, ya. Kita akan melihat, saya menyimpang sedikit ya, ini tidak ada di catatan, tapi saya teringat tentang Rut, ya, tentang Naomi. Nah, kita melihat bahwa Elimelek bersama Naomi dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion, mereka saat itu sebenarnya berada di Bethlehem. Tapi Bethlehem sendiri terjadi kelaparan. Bethlehem itu adalah rumah roti. Rumah roti tetapi terjadi kelaparan. Ya. Akhirnya mereka mengambil satu keputusan untuk pergi ke Moab. Satu keluarga pergi ke Moab. Ya. Di sana anak-anaknya menikah dengan orang Moab. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi? Suaminya meninggal, anak-anaknya meninggal waktu itu. Di Moab. Saya tidak mempermasalahkan suaminya meninggal dan anak-anaknya meninggal. Bukan itu. Tetapi kita melihat, ya, kita melihat ketika Naomi ini pulang dengan sebutan Mara karena hidupnya pahit, ya. Panggil aku Mara karena hidupku pahit. Ketika pulang, saudara tahu, banyak orang yang nyambut dia. Ya. Banyak orang di Bethlehem itu nyambut dia. Berarti ketika kelaparan melanda, apakah orang-orang di Bethlehem itu mati semua? Tidak, bukan? Mereka mengambil keputusan tetap ada di Bethlehem. Banyak pakar Alkitab berkata bahwa keputusan untuk pergi ke sana itu lebih besar keputusan dari istri. Aduh, nggak enak nih Pak di sini, gimana ini ya? Semua susah ya, sulit dan lain sebagainya. Ayo kita pindah, kita keluar dari sini. Sang suami terenyuh lah. Ya. Hati-hati ya kita para istri-istri ya. Kita memang punya kepala, yaitu suami. Tetapi suami juga punya leher, penopang kepala istri. Kepala mau nengok, itu leher, ya. Mau nengok, leher juga, ya kan. Mau ngangguk, leher juga. Mau geleng, leher juga yang menentukan. Jangan sampai kita salah peran di sini. Karena kita sebagai penolong Eser. Ya, Eser. Eser itu artinya penolong di sini. Berarti kita harus berdoa bagaimana supaya keputusan yang diambil itu adalah dari Tuhan. Bukan dengan perasaan kita sebagai istri, nggak enak ini, di sini nggak enak dan lain sebagainya. Ya, tapi biarlah keputusan itu kita dapat di dalam doa, dalam hadirat Tuhan. Ya, Tuhan yang berkata kepada kita, ya, kemana kita harus pergi. Ya. Kalau kita memiliki kepekaan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam keintiman kita, maka kita ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Ada penyertaan Tuhan. Kalau kita memiliki kepekaan, maka penyertaan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Ya. Terbukti Ishak, ya kan?
Terbukti Ishak diberkati pada ayatnya yang ketiga, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Pada Kejadian 26, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Ya. Kalau kita mendengarkan Tuhan, Tuhan menyertai kita. Saudara, Tuhan sertai, itu cukup bagi kita. Ya. Itu cukup bagi kita. Tuhan sertai, itu cukup bagi kita. Dalam keadaan kelam, dalam keadaan bagaimanapun terpuruk, seberapa terpuruknya kita, asalkan Tuhan sertai. Kita mau hancur, kita mau gimana, asal ada di dalam Tuhan. Amin. Jangan pernah keluar, karena Tuhan, begitu mudahnya Tuhan memulihkan kita. Ya, begitu mudahnya Tuhan memulihkan kita. Oleh sebab itu, jika kita miliki kepekaan dalam keintiman kita dengan Tuhan, maka kita akan mengalami dua hal di sini. Dalam ayat 3 dikatakan bahwa aku akan menyertai engkau. Ya. Dan yang kedua dikatakan memberkati engkau. Berkat itu bukan hanya materi. Ya. Jangan kita selalu mengukur berkat Tuhan itu dengan materi. Keluarga kita, ya, keluarga kita ada, memiliki segala sesuatu bersama-sama. Itu Tuhan berkati, itu berkat Tuhan, kesehatan kita. Kita ada sampai saat ini. Coba saudara kita melihat merenungkan kembali bagaimana kita melewati tahun demi tahun, ya kan? Kita melewati tahun demi tahun, wah luar biasa. Kita melewati yang namanya kelamnya pandemi. Ya, sepertinya di sekitar kita tuh roh maut itu, wah, setiap hari innalillahi, ya kan? Yang kita dengar tuh pengumuman innalillahi. Setiap hari pagi sampai malam. Ya kan? Tapi kita percaya bahwa ketika kita ada keintiman dengan Dia, ya, kita miliki kepekaan. Dan dalam kepekaan kita, percayalah ada penyertaan Tuhan. Ya. Dalam bisnis kita, dalam keluarga, pekerjaan, dalam studi masa depan kita, dalam pelayanan. Ada penyertaan Tuhan. Dan kalau Tuhan sertai, maka Tuhan akan melakukan sesuatu yang wow, yang luar biasa. Terbukti dikatakan pada ayat yang ke-12 di situ. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Berbicara tentang intim. Ya, berbicara tentang intim dengan Tuhan. Tadi dikatakan bahwa kalau kita intim dengan Tuhan, kita ya memiliki satu kepekaan dan di situ kita akan mendapatkan penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan. Tapi kadangkala kita ambil hanya kita siapkan ember. Ya udah Tuhan isi, cukup bagi aku. Tidak. Tuhan mau apa? Sumber. Amin. Sumber mata air itu. Itu didapat di mana? Gali. Ya, digali. Harus ada kedalaman. Gali. Baru temukan mata air itu. Ya kan? Pohon, ya, pohon korma, dia bisa terus berbuah, dia bisa kokoh. Karena akarnya dalam ketandusan itu dia menembusi ya batu-batu sampai ke mata air itu. Oleh sebab itu, walaupun terik matahari, ya dikatakan padang gurun, dia tetap menghasilkan buah.
Ya. Pohon zaitun tetap menghasilkan. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita semua punya kedalaman. Ya. Gali, terus gali. Itu harus ada usaha. Aduh, tapi saya nggak punya waktu. Nggak bisa. Harus ciptakan waktu itu. Ya, harus ciptakan waktu. Kalau kita nggak ciptakan waktu, waduh, dari bangun sampai mau tidur itu nggak selesai-selesai, iya nggak? Ada aja yang dikerjakan, pasti. Apalagi ibu-ibu. Tak marah. Ya kan nggak selesai-selesai. Dari bangun sampai tidur lagi, yang lain sudah ngorok, kita tuh masih bisa kalau ikut mau itu sampai besok pagi, sampai tiba-tiba ajan yang kita dengar ya, kita belum doa loh, mereka sudah doa duluan. Ya, oleh sebab itu harus diciptakan. Waktu itu harus diciptakan. Kedalaman kita dengan Tuhan, jangan kita katakan bahwa tapi saya sibuk. Waktu itu kan dari Tuhan. Ya kan? Jangan kita serakah. Jangan kita pakai semuanya. Ayolah, berikan waktu untuk Dia. Jangan sama seperti begini, Bapak Ibu. Ada satu cerita. Sepasang kekasih yang cewek ini belum punya pekerjaan, ya. Tapi dia adalah seorang tukang jahit. Oh ya, cowoknya menyediakan mesin jahit buat dia, ya, supaya dia ada pekerjaan. Tapi sebelum dia punya mesin jahit ini, setiap hari pacarnya datang, ya dia selalu berbicara, oh waktunya lama banget ya. Waktunya bercerita lama dengan pacarnya. Ya, wah punya waktu yang luar biasa. Tapi setelah ada mesin jahit, ya, tunggu ini keburu nih, ya, sudah mau deadline nih, sudah mau diambil ini, udah nanti aja ya. Ngomong pun mungkin sekarang ini pakai speaker aja. Karena lagi jahit, ya kan, lagi jahit. Sulit untuk megang HP itu sudah sulit karena lagi jahit. Dan akhirnya mereka renggang karena apa? Sudah tidak ada waktu lagi seperti dulu. Karena pusatnya, fokusnya kepada pekerjaannya. Pekerjaan kita itu dari siapa? Tuhan. Ya. Semua yang ada pada kita ini dari Tuhan. Ya. Jadi jangan sampai ketika kita sudah punya berkat, punya pekerjaan dan kita katakan Tuhan, aku gak punya waktu. Ya. Karena aku terlalu sibuk. Jangan sampai Tuhan katakan, baiklah supaya aku intim dengan engkau. Aku ambil pekerjaan. Jangan sampai seperti itu. Amin. Ya, ciptakan waktu kita dengan Tuhan. Ya, miliki kepekaan. Ya, untuk miliki kepekaan, kita harus intim dengan Tuhan. Amin. Punya kedalaman dengan Tuhan. Maka kita akan menikmati yang namanya penyertaan Tuhan. Dan kita akan menikmati yang namanya berkat Tuhan 100 kali lipat. Ya, amin. Oleh sebab itu mari katakan kepada Tuhan, Tuhan ajar aku mengerti setiap apa yang Tuhan mau dalam kehidupanku. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersama
kami. Tuhan, biarlah kami menjadi keluarga yang mempermuliakan nama-Mu. Kami menjadi keluarga yang memiliki kedalaman dengan Tuhan. Kami memiliki kedalaman, keintiman dengan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri saudaraku. Tuhan, kami adalah milik kepunyaan-Mu yang miliki keintiman, miliki kedalaman dengan Engkau. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang miliki kepekaan akan setiap apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, Tuhan. Jangan biarkan kami mengambil keputusan menurut kehendak kami, Tuhan.
kasih. Biarkanlah kami tetap ada di dalam-Mu Tuhan. Biarkanlah kami intim dengan Engkau. Tuhan, berikan kami kemampuan untuk menciptakan waktu kami dengan Engkau. Berikan kami kemampuan untuk menyediakan waktu spesial antara kami dengan Engkau. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Haleluya. Bekerjalah di tengah-tengah anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Satu persatu Tuhan, Engkau datang kepada anak-anak-Mu. Dan Engkau tahu setiap apa yang dialami, yang dirasakan setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat-Mu saat ini Tuhan. Dalam ketidakberdayaan kami, Tuhan ada, Tuhan hadir. Arahkan hatimu kepadanya, karena saat ini Dia ada. Dia ada untuk engkau. Dia ada untuk Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini. Haleluya. 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 Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa indahnya ketika kami ada di dalam hadirat-Mu. Tuhan, Engkau yang memuaskan kami. Engkau yang puaskan kami Tuhan. Dengan hadirat-Mu, Engkau cukup bagi kami. Engkau cukup bagi kami Tuhan. Tuhan, Tuhan. Biarlah kami arahkan hati kami kepadamu. Ampuni kami Tuhan. Kalau sudah sekian lama kami menghilangkan waktu-waktu indah itu. Ampuni kami Tuhan. Kalau sekian lama kami terseret dengan setiap kesibukan pekerjaan kami. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami adalah milik kepunyaan-Mu. Dan biarlah kerjakan karya-Mu di dalam kami. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu indah bagi kami. Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tahu Tuhan, semua dalam kontrol Tuhan. Oleh sebab itu, kami tenang, kami aman di dalam Engkau. Saat ini Tuhan lihat apa yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu Tuhan.
Jemaat Tuhan, mari hadapkan hati kita. Hadapkan hati kita. Arahkan hati kita kepada Dia. Tuhan lihat. Tuhan, mari Engkau lihat setiap anak-anak-Mu. Apa yang mereka hadapi saat ini yang tidak terucapkan. Sampai di kedalaman hati anak-anak-Mu. Tuhan Engkau tahu dan Engkau mau tahu, Engkau peduli dan Engkau sanggup Tuhan menyelesaikan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada pemulihan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kesembuhan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kelepasan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kemenangan terjadi di dalam kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau menjadikan umat-Mu umat pemenang. Engkau menjadikan umat-Mu umat yang penuh dengan pengharapan. Engkau menjadikan umat-Mu umat yang terus melangkah maju. Karena melihat bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang ada, yang menyertai kami adalah Tuhan yang besar, melebihi segala perkara, melebihi segala masalah, melebihi segala tantangan yang kami hadapi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ada jalan keluar dari setiap masalah. Tuhan tolong hutang-hutang yang melilit setiap anak-anak-Mu. Tuhan tolong berikan jalan keluar dan terjadi pelunasan. Tuhan tolong Tuhan. Tuhan tolong setiap anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kekecewaan karena masalah silih berganti. Tuhan, bebat hati anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dipulihkan. Dan biarlah kemenangan, pengharapan, sukacita itu melimpah dalam setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sepanjang minggu berjalan, kembali anak-anak-Mu, jemaat-Mu beraktivitas, melakukan segala tugas tanggung jawab. Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Tuhan ada, biarlah hikmat Allah, marifat Allah turun atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Mari Tuhan, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sebentar anak-anak-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, sukacita, dan semangat yang baru di dalam Roh Kudus melimpah-limpah di dalam setiap kami. Hari ini, besok, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kami pulang dengan kemenangan. Kami pulang dengan keintiman dengan Tuhan. Kami pulang dengan penyertaan dan berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima berkat Tuhan dengan ajaib katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua.